Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, khususnya para user Cubit dan para trader pada umumnya. Sebelumnya, saya dan tim Cubit mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Mohon maaf lahir dan batin apabila sejak Cubit rilis tahun 2014 sampai dengan sekarang dari kami masih banyak kekurangan dalam memberikan support, tutorial, pencerahan dan lain sebagainya. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para trader yang masih setia sampai dengan sekarang sejak Cubit dirilis. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update video sebagai bahan belajar atau mengembangkan apa yang sudah teman-teman pahami ya. Jadi harapan saya dengan tutorial ini bukan berarti teman-teman meniru apa yang dicontohkan, tetapi harapan saya adalah teman-teman terbuka idenya, terbuka kreativitasnya untuk lebih rajin explore sehingga menemukan cara-cara trading yang efektif menurut teman-teman dan sesuai dengan style trading teman-teman. Baik, pada kali ini saya akan berbagi trading yang sederhana aja lah ya, tidak perlu yang ribet-ribet, yang penting kita bisa pahami dan kita bisa menghasilkan. Karena kita trading bukan bertujuan untuk memamerkan teknik kehebatan kita, bukan, tapi niat kita trading ada sesuai dengan tujuan kita. Kenapa kita trading? Tentu ingin mendapatkan penghasilan. Mengenai besar kecilnya ya relatif, itu karena rezeki sudah ada yang menentukan. Oke, di sini saya akan memberikan suatu tip atau contoh itu di trading rice fall. Nanti setelah teman-teman paham aplikasinya sih terserah, mau di tat boleh, mau di high low boleh ya, mau di menu apa saja boleh kecuali digit mungkin ya. Yang penting teman-teman betul-betul memahami rule-nya, memahami tekniknya, dan memahami apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan. Misalnya kita trading trade tat ini mau ngapain gitu kan, atau trading DNT gitu kan, jangan sampai terbalik. Jadi kita tahu betul plus minus kalau kita trading DNT itu bagaimana gitu kan, terus durasi yang efektif bagaimana, market yang lebih baik itu bagaimana. Nah, yang terbaik menurut saya adalah ya tentu marketnya sudah, karakternya sudah teman-teman atau kita pahami gitu kan. Jangan setengah-setengah agar kita tidak terjebak pada saat kita menjalankannya. Oke, lalu strategi apa yang akan kita obrolkan di sini? Saya mau coba dulu ini ya, karena jaringan dari tadi kadang-kadang suka nggak sip ya. Saya coba dulu ini. Sebentar ya. Kadang-kadang nanti suka berebet ini kalau dicoba dulu ini, nanti mengganggu. Nah kayak gini kan agak tersendat ya. Oke ya, cukup normal lah gini ya. Oke, teman-teman, begini saya akan memberikan contoh cara membuat trik atau strategi atau analisa
nanti silahkan teman-teman kembangkan sesuai dengan versinya masing-masing. Saya akan mengamati digit terakhir di sini, di spot ya, mau pakai deriv, pakai binary wave, sama di spot akhirnya. Karena untuk trading analisa ini versinya atau contohnya sangat banyak, ada yang di analisa di depan sini, di belakang koma atau di depan koma, ada yang di tengah-tengah ya, macam-macam deh. Itu nanti kita kupas atau kita berikan contohnya masing-masing bagaimana aplikasinya. Yang penting kita bahas yang ini, kalaupun ini paham, teman-teman akan menemukan dengan sendirinya karena ide dasarnya sama. Oke. Nah, kalau candle ini apakah berpengaruh ya? Teman-teman bisa gunakan ini sebagai acuan, sebagai filter ya, terutama bagi yang baru belajar agar kita bisa meminimalisir resiko. Oke. Cara analisanya bagaimana? Analisanya gini aja. Cara analisa ini bisa juga kita bersamaan trading digit ya, DD ya, terutama yang simpel aja DD, karena yang kita pantau cuma digit terakhir ya. Nanti digit terakhir DD muncul berapa, itulah sinyal untuk open posisi. Nah, kalau ini kita tetapkan dulu hitungannya dari mana. Misalnya teman-teman akan mulai menghitung minimal 5 tik ya, minimal 5 tik misalnya di digit terakhir ini berapa, misalnya di digit terakhirnya saya ambil 0 misalnya, berarti setelah 0 hitung 5 tik itu nanti jatuhnya di digit berapa. Nah, digitnya saya hanya mengelompokkan 2 saja, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu angka 5 sampai dengan 9, kelompok kecil itu angka 0 sampai dengan 4 ya, paham ya? Kelompok kecil 0 sampai 4, besar 5 sampai dengan 9. Oke, kita mulai. Kita buat kesepakatan dulu. Kita pakai yang berapa? Oke, mau 0 di sininya, angka terakhirnya boleh. Kalau kita 0, kita tunggu 0 ya. Kita tunggu 0. Ini pakai V10 ya, ini agak berat ya. Oke, sabar. Nah, sabar ya. Martinya di situ tadi ya, udah di martinya tadi ya. Oke, 0 di akhir ya, tunggu 0 di akhir. Oke, tunggu 0. Di 01 ya. Apakah durasinya harus tik? Ya, mau detik boleh, mau menit. Kalau saya sih maksimum 1 menit ya kalau pakainya. Kalau dirubah nggak durasinya nggak detik, pakainya menit. Ada juga teman-teman yang pakainya 2 menit juga ada ya. Ini pakai 0 ya saya ya. Jadi 0 belum muncul ya. Kemudian sudah muncul. Jadi kenapa kok hal ya, tujuannya untuk mempermudah saja gitu kan. Mempermudah saja biar rekan-rekan ada patokan. Jadi kalau bisa jadi dari 0 lagi emang agak lama ya, kalau sudah biasa ya enak lah gitu kan. Misalnya kalau pakai DD tinggal OP DD aja terus, lihat di digit terakhirnya ya. Di sini 0 belum muncul ya, atau kita ganti aja jadi 6 misalnya ya, atau 5 aja ya, kita ambil dari angka 5. Oke, dari sini 5 aja ya. Oke, lihat 1 2 3 4 5 kecil berarti saya OP nya naik, saya OP nya rise ya. Kelompok kecil berarti OP nya naik ya. Wait, kena sliding. Satu lagi nggak nyampe temennya. Oke, tadi dari 5 ya, kita hitung lagi dari 5, kita start dari 5 lagi. Tadi di sini pas di akhir ya, pas di akhir candle kita dari 5 tadi ya, sininya 5 ya, tunggu di sini 5. Nanti tik kelimanya jatuh di angka berapa, di kelompok besar atau kecil? Waduh, nggak begini jaringannya. Sebentar. Oke, 7 6 7, harus santai saja. Nah, oke, 5 ya. 8 5 7 6
2 8 turun, COP turun karena kelompok besar ya. Oke, tep, satu lagi, waduh, kena shredding, nggak apa, kita coba lagi 5 lagi ya. 4 8 3 9 8 turun ya, 8 karena angka besar 8. Nah tuh jaringannya tuh. Oke, terbayar ya, lossnya tadi terbayar semua. Jadi kesimpulannya gini, jadi kita kita mencari angka di tik 5 atau tik berapa saja, teman-teman silahkan analisa lagi, explore lagi. Nah di tik itu munculnya kelompok mana, kelompok besar apa kelompok kecil gitu kan. Kalau kelompok besar ini rule yang saya pakai di sini ya, saya kalau ketemu kelompok besar saya OP nya turun, kalau ketemu kelompok kecil saya OP nya naik. Saya coba saya ganti market, saya pakai V75 ya, masih durasi 5 tik. Patokannya di angka berapa, masih di 5 boleh, atau mau diganti 9 ya. Oke, dari 9 saja. Oke, 7 lagi, 8 9 8, OP nya turun karena dia kelompok besar ya, dia kelompok besar ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman membuat suatu rule, usahakan rule itu bisa berlaku di market mana saja. Tapi di sini sayangnya di V75 ini sideway ya, jadi sangat rentan kalau sampai terjadi mati ya. Lebih bagus cari yang lagi ngetren lah, lebih enak. Kita ganti lagi misalnya di marketnya 100 indeks ya, V100 indeks, mau patokannya di berapa, di 9 atau di 3 lah katakan ya. Oke, 1 2 3, podium. Wow, oke, satu lagi ya. Wah, ini kelewat ya jaringannya. Nah ini marketnya nggak benar kadang, atau mungkin jaringan sayanya lagi nggak bagus. Nah itu kan berisiko ya, menurut saya janganlah seperti itu. Kita ulang lagi ya. Oke, ambil di mana, misalnya saya, jadi gini, kalau teman-teman memulai dari 4 ya nanti analisa 4 lagi. Kalau mulainya dari 5 ya mulainya 5 lagi gitu kan. Saya ambil 5 saja ya, dari 5 saja. Oke, dari 5 aja, tik terakhir 5 ya. Ini di V100 ya, kita tunggu ininya 5 ya. Oke, 5 ya, 1 2 3 4 5 muncul angka 8, berarti COP nya turun ya. Oke, lagi tren ya. Aduh, satu lagi, kalau 6 tik masuk ya, 7 tik dapat ya, nggak apa. Oke, 5 lagi tuh, 1 2 3 4 5. Oh, bukan 5 deh, 5 nya 0 ya kan, titik 7. Nah itu sama dengan 0 kan kecil, berarti dia kelompok besar. Oke ya, terbayar. Jadi kan di sini kan tadi kalau karena aturan penulisan di binari sekarang kan, kalau 90 nggak nulis 90 tapi 9 saja, jadi nolnya kayak nggak ada ya. Begitu teman-teman, video sederhana dari saya cara membuat strategi atau trading ya.
agar teman-teman bisa membuat juga cara seperti ini. Silahkan, kalau saya tadi mengaplikasikannya angka besar, coba teman-teman diekspor dibalik apakah mempunyai peluang yang sama. Kalau mempunyai peluang yang sama bukan berarti cara yang saya share ini salah. Ingat, cara itu tidak salah, tetapi yang membuat salah adalah kita. Salahnya di mana? Salah saat mengambil keputusan enter atau open posisi gitu kan. Mungkin cara pengambilan posisi sudah benar, tetapi tiba-tiba kayak tadi internetnya drop, akhirnya tertahan, terdelay. Pas terdelay akhirnya gerakannya sudah nggak sesuai dengan harapan. Atau internetnya bagus, HP kita atau laptop kitanya yang lemot, atau mouse kitanya diklik-klik tapi dia nggak responsif, akhirnya juga membuat kita gagal. Oke teman-teman ya, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga negara kita cepat selesai dari musibah COVID-19 ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.